Salam, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sri Apedensi dalam channel Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sahabat yang dikasihi Tuhan, siapapun orangnya dan sehebat apapun ia, yang namanya sakit itu tidak dapat ditolak. Setingkat panglima perang yang perkasa seperti Naaman ternyata juga bisa menderita sakit. Dan tentu saja ia ingin sehat karena memang itu yang dibutuhkan di kala sakit. Segala upaya dilakukannya sekiranya sakit itu segera sembuh. Singkat cerita dari teks ini saudara, sampai pada titik Naaman percaya bahwa nabi yang bernama Elisa di Israel itu dapat menyembuhkan sakit kustanya. Maka ia pun menjumpai Elisa dengan membawa berbagai persembahan. Namun ternyata Elisa tidak menjumpainya secara langsung, melainkan justru hanya mengirimkan pesan, mandilah di sungai Yordan 7 kali. Sahabat yang diberkati Tuhan, hal ini membuat Naaman merasa sangat panas hati. Ia marah dan gusar. Alih-alih ia diterima dengan baik bersama dengan persembahannya itu, ia hanya diperintahkan untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan ia menganggap Elisa ini sedang main-main. Tetapi akhirnya ia sadar. Karena pegawai-pegawainya juga katakan kepadanya, kalau saja nabi itu menyuruh Bapa melakukan perkara yang besar, apakah Bapa melakukannya? Bapa sekarang kan hanya disuruh mandi saja untuk mentahirkan diri. Dan akhirnya saudara-saudara, Naaman pun sadar dan dengan taat melakukannya. Apa yang terjadi? Naaman sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sahabat yang diberkati, selama hidup dalam dunia ini, kita ada dalam sebuah perjuangan. Kita berjuang melawan kemalasan, keterpurukan, keakuan, kesombongan, kemiskinan, bahkan juga berjuang melawan sakit dan penyakit, dan banyak perjuangan kita dalam dunia ini. Namun dalam setiap perjuangan itu adalah hal yang jangan pernah kita lupakan bahwa beriman dan taat melakukan apa yang diperintahkan Allah bagi kita itu sangat-sangat penting. Mungkin ada kala di mana kita merasa kita khawatir dalam perjuangan itu. Kita merasa kita dipermainkan, keadaan jadi seperti tidak jelas dan sebagainya. Tetapi justru di sanalah Tuhan mau melihat sejauh mana iman dan ketaatan kita kepadanya. Maka janganlah pernah berhenti beriman dan taat akan firman Tuhan. Lihatlah bagaimana ia yang penuh dengan kuasa sanggup melakukan hal yang tidak terpikirkan sekalipun oleh kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang besar dan penuh dengan kuasa, jadikanlah kami umat-Mu yang beriman dan penuh ketaatan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Sehingga perjuangan hidup yang terus kami perjuangkan itu tidak menjadi sia-sia, melainkan damai sejahtera yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Apapun keadaan dan perjuangan kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat GKE Garung, anugerahkanlah bagi mereka hikmat dan damai sejahtera serta berkat Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani, majelis dan jemaat yang selalu berpadu dalam melayani, bersaksi dan bersekutu. Diberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, lahan dan ladang mereka. Apa yang mereka kerjakan dengan iman dan taat memberikan hasil yang membuat mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.